Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sebangsa setanah air. Semoga kita senantiasa selalu ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku, insya Allah pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas tentang kedahsyatan mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai kalamullah, kemurnian dan keagungannya akan selalu terjaga selamanya. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita simak penjelasan dari ahlinya. Al-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena Al-Quran berisi pesan-pesan ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam semesta pasti tahu bagaimana apa yang Ia ciptakan. Bicara tentang otak, tahukah Anda bahwa otak manusia mempunyai rahasia yang telah Allah ungkap dengan sangat luar biasa 1400 tahun yang lalu dan terbukti ilmiah pada hari ini. Ini juga yang membuat Al-Quran selalu ilmiah dan terbukti ilmiah tanpa ada keraguan di dalamnya. Semua fakta di dalam Al-Quran mengacu pada satu kesimpulan, bahwa Tuhan yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Maka semua rahasia semesta diungkap di dalam Al-Quran dan terbukti benar. Secara fakta, Tuhan yang menurunkan Al-Quran adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Maka Al-Quran banyak berbicara tentang manusia dan rahasia-rahasia mereka tanpa kesalahan sedikit pun. Surat yang pertama Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq. Surat yang berkabar bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Surat ini diawali dengan kalimat Iqra yang berarti bacalah. Lalu apa yang dibaca? Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah perintahkan membaca dengan melihat apa yang Allah ciptakan. Seluruh alam semesta adalah ayat-ayat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Di dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua ayat penciptaan, di mana ayat ini 1400 tahun yang lalu tidak bisa difahami dengan baik karena keterbatasan teknologi yang ada pada saat itu. Sulit mengatakan orang-orang yang hidup di padang pasir dengan peradaban yang tertinggal mengetahui fakta-fakta ilmiah ini pada saat itu. Itu adalah sesuatu yang hampir mustahil kalau mereka mengetahuinya. Fakta pertama adalah manusia diciptakan dari segumpal darah yang menempel di dalam dinding rahim seorang wanita. Ketika sperma bersatu dengan ovum, maka terjadilah penyatuan DNA dari dua sel itu. Lalu terbentuklah zigot sebagai cikal bakal janin yang kemudian dari zigot berubah menjadi segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Ia melekat seperti lintah dan berkembang menjadi bayi yang terus disempurnakan penciptaannya. Al-Quran berbicara ini 1400 tahun lalu dan terbukti benar. Mana mungkin Rasulullah SAW mengarang Al-Quran? Dan tidak mungkin sebuah karangan menjadi sebuah fakta yang terbukti kebenarannya setelah 1400 tahun setelahnya. Ini jelas diturunkan dari Tuhan yang menciptakan manusia, karena hanya Dialah yang tahu persis penciptaan manusia di saat teknologi belum ada. Di dalam surat Yasin ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan pada garis edarnya. Itulah ketetapan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa matahari itu berjalan di atas garis edarnya. Dan ketetapan ini adalah satu bukti bahwa Allah itu maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah mempertaruhkan namanya yang sangat agung, Al-Alim, maha mengetahui. Jika saya membaca penjelasan Dr. Zaglul An-Najjar dalam menafsirkan ayat 38 surat Yasin ini, beliau menjelaskan bahwa fakta ilmiah dan sains telah membuktikan bahwa matahari tidak pernah diam. Matahari adalah bintang dari 200 miliar bintang yang tinggal di galaksi Milky Way. Dan sama dengan bintang-bintang yang lain yang jumlahnya miliaran itu, matahari pun berjalan di garis edarnya mengelilingi pusat galaksi Milky Way. Garis edar matahari itu disebut sebagai solar apex.
Ilmuwan barat menyebutkan bahwa matahari bergerak menuju garis edarnya dengan kecepatan yaitu 720.000 km per jam menuju arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamai solar apex. Ini berarti dalam satu hari satu malam matahari bergerak kurang lebih 17.280.000 km. Di penemuan fakta ini telah membenarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 38. Allah menyebutkan matahari berjalan di garis edarnya. Asy-syamsu tajri limustaqarril laha. Mustaqor, garis edar, laha, kembali kepada matahari. Maka ketika ayat ini terbukti benar, sangat jelas sekali bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, karena segala sesuatu itu yang menciptakan adalah Allah. Dan manusia harus mempelajari hal ini selama berabad-abad lamanya, menunjukkan bahwa manusia itu akalnya punya keterbatasan. Hanya untuk mengungkap satu fakta bahwa matahari berjalan, manusia telah menghabiskan ratusan tahun meneliti dan membuat alat-alat canggih. Maka maha besar Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya. Manusia sangat kecil, manusia akalnya terbatas. Seharusnya kita sadar bahwa kita ini hanya seorang hamba, seorang makhluk. Sejatinya kita harus tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling menarik dari Al-Quran adalah bahasa dan diksi yang Allah gunakan di dalamnya. Bahasanya sangat sempurna dan diksinya sangat kompleks. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan yang saling berlawanan tapi melengkapi. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Surat Adz-Dzariyat ayat 49. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat keagungan Allah. Ayat ini sepertinya simpel, tapi pada dasarnya ini adalah penjelasan yang paling kompleks tentang penciptaan semesta. Konsep penciptaan makhluk berpasang-pasangan itu tidak hanya terjadi hanya pada makhluk yang hidup seperti manusia dan hewan saja, tapi bahkan sampai inti atom dan subatom itu semuanya berpasangan. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Tanpa dua hal ini, bahkan inti atom sekalipun tidak ada gunanya. Jadi pada dasarnya pasangan dari segala sesuatu telah Allah ciptakan sebagai satu kodrat bahwa makhluk yang berarti ciptaan pasti berpasangan, kecuali mereka yang Allah kehendaki tidak mempunyai pasangan, seperti malaikat, arsy, kursi, dan makhluk-makhluk yang lain. Mereka adalah makhluk yang Allah tidak ciptakan berpasangan-pasangan. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misteri besar di alam semesta adalah penciptaan langit dan bumi sebagai adanya satu energi penyeimbang alam semesta yang disebut sebagai energi gelap atau materi gelap. Mulanya para ilmuwan menganggap bahwa sisi gelap dari alam semesta adalah sebuah kekosongan yang tidak terisi apapun. Namun fakta menunjukkan bahwa sisi gelap yang dianggap kosong itu sebetulnya berisi materi paling stabil dan paling kompleks yang disebut sebagai dark matter atau dark energy. Benda langit yang melayang bukan tidak ada apapun di sana, tetapi justru ada materi yang sangat kuat yang membuat benda-benda langit itu tetap melayang dan tidak jatuh. Para ilmuwan berpendapat bahwa keseimbangan alam semesta tidak hanya dipengaruhi oleh gravitasi yang bersifat menarik benda, tetapi pasti alam semesta ini diisi juga dengan materi yang berlawanan dengan gravitasi, yaitu materi yang sifatnya anti gravitasi, sehingga kestabilan jagat raya tetap terjaga. Karena jika hanya ada gravitasi tanpa ada penyeimbangnya, sudah pasti bumi dan planet-planet lain akan tertarik oleh matahari. Dan tidak hanya itu, matahari pun akan tertarik dengan benda lain yang lebih besar dan lebih kuat daripada matahari. Dan lebih dari itu, alam semesta juga tidak akan terbentuk karena tidak akan ada dentuman besar yang memisahkan antara materi dan non-materi. Dan realitanya, meluasnya alam semesta adalah bukti bahwa energi yang berlawanan dari gravitasi adalah sebuah materi yang benar-benar ada. Para ilmuwan menjelaskan bahwa materi gelap mengisi 86% dari seluruh alam semesta. Artinya, benda-benda yang memadat seperti bintang, matahari, planet-planet hanyalah sekian persen sisanya dari materi gelap dan energi gelap. Adalah menarik yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan energi gelap dan terang di dalam ayatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'aladz dhulumati wan nur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan gelap dan terang. Ketika saya membuka tafsir ayat ini, saya menemukan bahwa gelap dan terang itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan gelap serta terang adalah makhluk yang Allah bisa atur keduanya. Dan jika kita mau membahas masalah bahasanya, dan ini adalah yang paling unik. Di sini ada penggunaan bahasa wa ja'aladz dhulumati wan nur. Kata dhulumat adalah jamak yang artinya tidak terbatas, sedangkan nur adalah tunggal, mufrad. Jadi kalau kalimat ini diterjemahkan secara tatanan bahasa, maka akan berbunyi seperti ini. Dia, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan gelap yang sangat banyak dan menciptakan nur yang lebih sedikit. Bisa difahami artinya ya. Di sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa alam semesta didominasi oleh gelap, dan cahaya itu hanya sesuatu yang lebih sedikit jumlahnya dari gelap itu sendiri. Dan lebih uniknya lagi adalah kata zulumat yang berarti jamak dari zulmah adalah kata benda, bukan kata sifat. Dan nur juga kata benda. Kata benda bisa menjelaskan tentang keadaan benda itu sendiri atau jenis benda itu sendiri. Jika kita mengembalikan kata zulumat dan nur dalam bahasa aslinya, maka zulumat adalah benda dan juga kondisi yang gelap. Dan benda ini mendominasi isi dari seluruh alam semesta yang jumlahnya lebih banyak dan tidak terbatas, karena menggunakan kata jamak yang tidak berbatas. Sedangkan nur adalah benda sekaligus keadaan yang lebih sedikit jumlahnya dari gelap itu sendiri, karena menggunakan kata mufrad atau tunggal. Jadi ketika kita padukan ayat ini dengan penemuan para ilmuwan, maka ayat ini adalah sebuah kebenaran mutlak bahwa gelap dan terang adalah dua materi yang berbeda tapi berpasangan. Sedangkan di dalam hal jumlah, gelap adalah materi yang juga energi yang mendominasi hampir dari 86% semesta alam. Yang artinya gelap itu lebih banyak daripada terang yang hanya diisi sisanya. Jelas Al-Quran adalah firman Tuhan, dan hanya ada satu Tuhan yang benar firman-Nya, yang selalu benar firman-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta yang tunggal. Maka Al-Quran bisa menjelaskan isi alam semesta secara tepat. Banyak ayat-ayat tentang alam semesta yang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Dan sebagai contoh ada Dr. Maurice Bucaille. Beliau menemukan kebenaran Islam dari satu fakta mengejutkan, yaitu misteri kematian Fir'aun dan rahasia selamatnya jasad Fir'aun, sampai akhirnya jasad itu bisa sampai kepada museum Mesir. Andaikan benar Fir'aun itu mati, tenggelam di dalam laut, lalu bagaimana caranya mumi Fir'aun ada di museum? Kan nggak mungkin banget gitu loh. Orang zaman jadul punya alat selam, kan kayaknya nggak mungkin banget. Kemudian ia mencari jawaban pertanyaan itu, sehingga seseorang memperkenalkan kepada Dr. Maurice Bucaille tentang Al-Quran, bahwa apa yang ia cari itu sebetulnya sudah ada di dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat 92. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Maka pada hari ini, wahai Fir'aun, kami selamatkan jasad badanmu supaya kamu menjadi tanda kekuasaan kami bagi orang-orang yang hidup setelah kamu." Jadi ayat inilah yang menunjukkan, menjelaskan bagaimana jasad Fir'aun bisa sampai di museum dan menjadi jasad paling fenomenal di antara mumi Fir'aun yang lain, karena kelengkapan dan kondisinya yang tidak rusak sama sekali. Kemudian dari satu kebenaran ini, kemudian Dr. Maurice Bucaille meneliti Al-Quran lebih jauh, dan beliau menemukan bahwa Al-Quran sangat sesuai dengan fakta ilmiah dan juga penemuan sains. Bahkan beliau menulis buku paling fenomenal dalam pembelaan terhadap Al-Quran. Al-Quran justru semakin kuat dengan adanya sains dan pengetahuan modern. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang teori pemisahan alam semesta, yang awal mulanya alam semesta itu adalah satu yang padu, kemudian Allah pisahkan sehingga menjadi langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya, seperti yang kita lihat saat ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa dulu langit dan bumi itu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Coba, ini adalah sebuah teori yang dibuktikan oleh para ilmuwan sendiri. Dulunya
Dulunya langit dan bumi, alam semesta itu berupa berupa satu kepadatan yang sangat luar biasa, kemudian terjadi singularitas sehingga mereka menjadi satu ledakan yang disebut sebagai Big Bang yang memisahkan antara isi langit dan bumi, dan terciptalah isi segalanya termasuk alam semesta, bumi, bintang-bintang, galaksi dan lain sebagainya. Itu tercipta dulunya adalah satu benda tunggal yang tidak diketahui kepadatannya dan beratnya tidak diketahui, hanya Tuhan yang tahu. Tapi inilah awal mula semesta, dan itu dibuktikan. Kemudian meluasnya alam semesta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun." Dan langit kami bangun dengan kedua tangan kami dan kami yang meluaskannya. Faktanya memang betul langit itu meluas, ditandai dengan jarak antar satu galaksi dengan galaksi lain, bintang satu dengan bintang yang lain semakin lama semakin melebar, semakin lama semakin menjauh. Ini membuktikan ada perluasan alam semesta, dan ini semuanya bisa dibuktikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, dan Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan dua lautan yang bertemu tidak bisa bersatu, seolah-olah di antara keduanya ada pemisah yang memisahkan keduanya sehingga tidak bisa bersatu. Ini sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada manusia 1400 tahun yang lalu tentang At-Thariq. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Was-samaa'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmu tsaqib." Demi langit dan demi At-Thariq, tahukah kalian apa itu At-Thariq? Ia adalah bintang yang bersinar tajam. Pertanyaan ini telah Allah Subhanahu wa taala tanyakan 1400 tahun yang lalu, dan Allah berikan jawabannya pula pada 1400 tahun yang lalu. Sebuah bintang yang bersinar tajam tetapi mempunyai karakter At-Thariq. Apa itu At-Thariq? Terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan bahwa At-Thariq berarti yang datang di malam hari. Padahal jika mau menerjemahkan dari asal katanya, At-Thariq berasal dari kata toroko yang berarti memukul berulang-ulang. Maka dalam bahasa Arab mitrokoh berarti martil, karena martil itu digunakan untuk memukul berulang-ulang. Sebuah bintang yang memukul berulang-ulang. Di manakah bintang ini berada? Dia memukul berulang-ulang dan mempunyai sinar yang sangat tajam. Jawabannya adalah bintang pulsar, sebuah bintang neutron yang memancarkan energi besar serta cahaya yang ratusan kali lebih kuat dari cahaya matahari. Bintang ini memancarkan radiasi yang berdenyut seperti ketukan palu martil. Gelombang setiap detiknya merupakan denyutan yang sangat luar biasa menakjubkan, juga sangat luar biasa mengerikan. Sebab dengan jaraknya yang sangat jauh namun mempunyai radiasi yang sangat kuat, menunjukkan betapa kuatnya bintang ini. Inilah At-Thariq, bintang yang mengetuk berulang-ulang, yang mempunyai cahaya yang sangat kuat. Coba kita dengarkan suara gelombang bintang pulsar ini yang tertangkap oleh alat penangkap gelombang dari luar angkasa. Dengarkan dengan seksama. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. 1400 tahun yang lalu Allah jelaskan tentang bintang ini, dan pada kehidupan modern saat ini baru ditemukan bukti nyata keberadaannya. Pusat semesta yang diyakini oleh para ilmuwan sebagai supermassive black hole akan menarik kembali segala sesuatu yang telah berbentuk dari kejadian Big Bang sebelumnya hingga menyatu kembali pada satu keadaan padat yang tunggal.
Harus diketahui bahwa supermassive black hole adalah benda dengan gravitasi yang sangat kuat dan mempunyai putaran yang sangat dahsyat. Ketika supermassive black hole ini berputar dengan sangat cepat, segala apa yang ada di sekelilingnya akan tertarik olehnya. Semakin banyak yang ia lahap, semakin kuat pula tarikannya, sehingga secara cepat seluruh galaksi, planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, semuanya terhisap oleh bintang hitam ini. Ketika penggulungan alam semesta ini terjadi, maka kita akan menyaksikan bahwa langit bagaikan karpet yang sedang digulung, seperti kertas yang digulung, namun dengan ukuran gulungan yang jauh lebih hebat dari imajinasi manusia paling jenius sekalipun. Ada juga black hole yang sedang memangsa sebuah bintang. Ketika black hole ini melahap bintang atau benda-benda angkasa di sekitarnya, maka pusaran black hole akan tampak seperti gulungan maha dahsyat yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di sini juga akan ada cahaya yang terlepas dari kutub black hole. Cahaya yang dilepas ini akan lebih besar daripada yang dilepaskan oleh pulsar. Hal ini karena black hole mempunyai gravitasi yang jauh lebih hebat dan lebih kuat daripada pulsar. Semakin kuat suatu gravitasi black hole, akan semakin besar dan kuat pula cahaya yang dilepaskan. Dan kita akan lihat proses penggulungan ini seperti menggulung lembaran-lembaran yang sangat besar. Seperti sedang menggulung lembaran-lembaran yang sangat panjang. Gulungan ini akan berhenti jika sudah tidak ada lagi yang bisa dihisap, tidak ada lagi yang bisa digulung oleh black hole. Tapi bukan berarti black hole berhenti berputar. Tidak, black hole ini akan terus berputar sehingga semakin padat dan terus menjadi ukuran yang paling mampat. Dan sebuah black hole itu menjadi satu bibit alam semesta dahulu yang sangat kuat sekali, dengan satu bentuk yang kecil tetapi mempunyai kepadatan yang tidak ada satupun orang bisa mengukurnya. Ini adalah biji yang dari biji ini dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, dan pada akhirnya semesta akan dikembalikan pada bentuk awalnya, yaitu sebuah biji yang tunggal dengan kepadatan yang tidak terhingga. Wallahu a'lam. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Al-Quran melemahkan akal manusia agar selalu sadar bahwa sehebat-hebatnya manusia, banyak hal yang tidak mereka ketahui dari dunia ini. Allah telah menjelaskan bagi manusia, hanya orang-orang yang berpikir dengan akal yang mampu mengambil pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selanjutnya tantangan. Tantangan yang pertama adalah gerakan tadarus Al-Quran. One day, one ayat. Baca Al-Quran yuk. Anak-anakku, kita coba pembiasaan membaca Al-Quran. Satu hari satu ayat. Laporan, batas kalian membaca, silahkan kirim ke guru masing-masing.